Gajah Birowo dan Mas Karebet masih terus berjalan dengan langkah yang teratur. Mereka semakin dekat dengan tempat yang mereka tuju. Ketika keduanya sampai di depan dalam Gajah Birawan, Ki Tumenggung berkata, "Karebet, aku akan menemui Adi Tumenggung Gagak Anabrang. Kau langsung pulang saja ke dalam Suronatan. Besok lusa, sesaat setelah matahari terbit, kau harus sudah berada di depan pintu gerbang keraton. Kau tunggu aku di sana." "Baik, Ki Tumenggung," jawab Karebet. Keduanya kemudian berpisah. Tumenggung Gajah Birowo masuk ke dalam rumahnya, sedangkan Mas Karebet meneruskan perjalanannya kembali ke dalam Suronatan. Ketika Karebet memasuki pintu gerbang dalam Suronatan, dilihatnya pamannya, yaitu Ki Ganjur, sedang bekerja membersihkan halaman depan. "Paman Ganjur," kata Karebet. Ki Ganjur menoleh lalu berkata, "Karebet, tadi Ki Tumenggung Gajah Birowo marah kepadamu." Karebet pun berjalan mendekati pamannya, lalu ia pun berkata, "Tidak, Paman, Ki Tumenggung tidak marah kepadaku. Bersama Ki Tumenggung, tadi aku diajak ke keraton menghadap Kanjeng Sultan." "Kau tadi menghadap Kanjeng Sultan?" tanya Ki Ganjur seakan-akan tidak percaya. "Iya, Paman. Besok lusa, aku diajak ikut oleh Kanjeng Sultan Trenggono untuk berburu di hutan Prawoto," kata Mas Karebet. "Kanjeng Sultan mengajakmu berburu ke hutan Prawoto?" tanya Ki Ganjur. "Iya, Paman." "Karebet, apakah telingamu masih baik? Paman khawatir kau salah dengar," kata pamannya itu. "Tidak, Paman. Kanjeng Sultan memang mengajakku berburu." Pamannya menggelengkan kepalanya. Ia seperti masih belum percaya kalau Sultan Trenggono telah mengajak Mas Karebet pergi berburu ke hutan Prawoto. "Ya sudah, kau ganti pakaian dulu, lalu bantu Paman membersihkan halaman," kata Ki Ganjur. "Baik, Paman." Ketika Karebet pun memasuki rumah pamannya untuk berganti pakaian, dan pada saat yang bersamaan, seekor kuda keluar dari dalam Gajah Birawan. Seekor kuda yang tegar berwarna coklat, sesuai dengan badan penunggangnya yang juga berbadan tinggi besar, yaitu Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Gajah Birowo berkuda ke arah selatan, dan tak lama kemudian sampailah di depan regol sebuah rumah Katumenggungan. Kuda Ki Tumenggung lalu berbelok memasuki rumah tersebut. Di halaman rumah, seorang abdi yang sedang bekerja membersihkan halaman berlari menghampiri kuda Tumenggung Gajah Birowo, lalu tangannya mengambil alih memegang tali kendali kuda coklat tersebut. Tumenggung Gajah Birowo kemudian turun dari kudanya lalu bertanya, "Ki Tumenggung Gagak Anabrang berada di rumah, Ki?" "Ada, Ndoro Menggung berada di halaman samping," jawab abdi Katumenggungan sambil menambatkan kendali kuda pada sebuah tonggak kayu di samping sebatang pohon belimbing. Tumenggung Gajah Birowo lalu berjalan menuju ke samping rumah. Terlihat seorang setengah baya sedang terhanyut menikmati suara burung perkutut. "Adi Tumenggung Gagak Anabrang?" panggil Tumenggung Gajah Birowo. Orang itu menoleh lalu tersenyum. "Monggo Kakang Tumenggung Gajah Birowo. Burung perkututku suaranya sudah kung. Mari silahkan, kita ke ruang dalam saja." Keduanya lalu naik ke pendopo. Mereka berjalan menuju ke dalam ruang dalam. Setelah duduk dan mengabarkan keselamatan masing-masing, Tumenggung Gajah Birowo berkata, "Adi Tumenggung Gagak Anabrang, aku membawa perintah dari Kanjeng Sultan." Mulailah Tumenggung Gajah Birowo mengutarakan rencana Sultan Trenggono untuk berburu ke hutan Prawoto besok lusa. "Baik, Kakang Tumenggung. Jadi dari pasukan Wirobrojo ada 6 orang yang akan berangkat ke hutan Prawoto?" tanya Tumenggung Gagak Anabrang. "Betul, Adi Tumenggung. Ditambah seorang yang menjadi pemimpin prajurit Wirobrojo, jadi 7 orang." "Kalau begitu,
Besok yang akan berangkat adalah saya sendiri, ditambah seorang panji, lalu seorang lurah, dan 4 orang prajurit, kata Tumenggung Gagak Anabrang. Baik Adi Tumenggung, besok pagi kita akan persiapkan semuanya. Dan sekarang saya mohon pamit, kata Tumenggung Gajah Birowo. Monggo silakan Kakang Tumenggung. Kedua orang Tumenggung itu pun kemudian berdiri dan berjalan menuju Regol. Tumenggung Gagak Anabrang mengantar tamunya sampai di Regol. Sesaat kemudian, kuda yang ditunggangi Tumenggung Gajah Birowo telah berlari menuju arah utara. Waktu terus berjalan. Matahari merambat pelan-pelan di kaki langit dan tenggelam di ufuk barat. Pada keesokan harinya, di sebuah ruangan di dalam keraton, 3 orang Tumenggung sedang membicarakan rencana tentang keberangkatan mereka ke hutan Prawoto besok pagi. Adi Tumenggung Gagak Anabrang dan Adi Tumenggung Suropati, persiapan kita sudah selesai. Semua berjalan lancar, tidak ada masalah. Besok kita akan berangkat pagi hari. Lalu, kapan Adi Tumenggung Suropati akan memberangkatkan petugas sandi? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Iya Kakang Tumenggung, sebentar lagi 2 orang prajurit sandi dari Kesatuan Wiromanggolo akan berangkat untuk melihat situasi di hutan Prawoto, jawab Tumenggung Suropati. Terima kasih Adi Tumenggung Suropati. Besok kalau Kanjeng Sultan berangkat, apakah urusan keraton sudah dibicarakan dengan Ki Patih Wonosalam? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Sudah Ki Tumenggung, jawab Tumenggung Suropati. Baik, Adi Tumenggung Gagak Anabrang, apakah prajurit yang membuat rakit sudah diberangkatkan? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Sudah Kakang Tumenggung, sudah diberangkatkan tadi pagi, jawab Tumenggung Gagak Anabrang. Lalu, untuk keperluan tenda dan makanan apa sudah diberangkatkan? Tanya Tumenggung Gajah Birowo lagi. Sudah Kakang Tumenggung, bersama dengan prajurit yang berangkat tadi pagi, kita berangkatkan 3 ekor kuda yang membawa beban, jawab Tumenggung Gagak Anabrang. Baiklah, pembicaraan kita sampai sekian. Besok pagi kita bertemu lagi di sini, kata Tumenggung Gajah Birowo. Ketiganya lalu keluar. Ketika sampai di halaman, Tumenggung Suropati lalu berjalan menuju ke arah pohon sawo. Ia menemui 2 orang prajurit berpakaian petani. Kalian boleh berangkat. Kau bawa beberapa panah sendaren, kata Tumenggung Suropati. Ya Ki Tumenggung, kami bawa panah sendaren. Kami mohon pamit, kami akan berangkat sekarang, kata salah seorang petani itu. Tidak lama kemudian, 2 ekor kuda yang ditunggangi oleh 2 orang berpakaian petani yang membawa beberapa panah sendaren keluar dari pintu gerbang keraton menuju ke arah timur, ke arah hutan Prawoto. Malam itu, ketika langit bertabur bintang di atas kota Raja Demak, Karepet sedang berbaring menganyam angan-angannya yang melambung tinggi. Semuanya mengalir seperti air, begitu mudahnya. Dia sendiri pun tidak menyangka, besok pagi dia akan diajak Sultan Trenggono untuk berburu di hutan Prawoto. Aku harus siap. Apapun yang akan terjadi di hutan Prawoto nanti, aku harus siap, kata Karepet dalam hati. Malam telah larut. Yang terdengar hanyalah suara binatang malam dan suara nafas Karepet yang teratur tenggelam di alam mimpi. Esok paginya, semburat merah terlihat di Brangwetan ketika Karepet sedang berpamitan dengan pamannya, yaitu Ki Ganjur. Hati-hati Ngger Karepet, kali ini kau pergi bersama dengan seorang raja yang dikawal oleh belasan prajurit Wirotamtomo. Jaga dirimu baik-baik, jangan melawan perintah Kanjeng Sultan, kata Ki Ganjur. Baik Paman. Karepet lalu melangkahkan kakinya berjalan keluar dari dalam Suronatan menuju ke arah keraton.
Udara pagi yang segar mengiringi Karebet yang melangkah cepat. Ia berlomba dengan alam yang semakin terang. Sampai di depan pintu gerbang keraton yang dijaga oleh 2 orang prajurit, Karebet pun berhenti. Ia menunggu kedatangan Tumenggung Gajah Birowo. Beberapa saat kemudian, terlihat seekor kuda tinggi besar berwarna coklat berlari mendekatinya. Dan setelah sampai di depan pintu gerbang keraton, kuda itu pun berhenti. Penunggangnya adalah Tumenggung Gajah Birowo yang memakai pakaian prajurit Wirotamtomo. Sesaat kemudian, terlihat seorang prajurit Wirotamtomo menghampirinya, lalu memegang tali kendali kudanya. Kemudian kuda itu pun dituntun masuk ke dalam halaman keraton. Tumenggung Gajah Birowo beserta Karebet kemudian berjalan memasuki halaman keraton, dan ternyata di sana telah menunggu Tumenggung Gagak Anabrang yang juga memakai pakaian prajurit Wirobrojo dan Tumenggung Suropati yang juga memakai pakaian prajurit Wiromanggolo. Di belakang mereka sudah siap belasan kuda dan beberapa bendera kesatuan prajurit yang masih tergulung. Adi Tumenggung Suropati, ya Kakang Tumenggung, prajurit perintis sudah bisa diberangkatkan sekarang, kata Tumenggung Gajah Birowo. Baik Kakang Tumenggung, kata Tumenggung Suropati, lalu ia melambaikan tangannya. Sejenak kemudian, 2 ekor kuda berpenumpang 2 orang petani yang membawa pedang pendek, panah sendaren, dan juga panah api, berjalan keluar dari pintu gerbang keraton menuju ke arah timur. Itulah 2 orang prajurit perintis Wiromanggolo. Mereka berangkat lebih awal. Mereka berkuda beberapa ratus langkah di depan rombongan Kanjeng Sultan. Mereka bertugas memastikan jalan yang dilalui aman. Tumenggung Gajah Birowo kemudian memanggil Karebet dengan isyarat tangan. Setelah Karebet mendekat, maka Ki Tumenggung pun berkata, "Karebet, kau bisa naik kuda?" "Bisa Ki Tumenggung." "Baik, sekarang sebaiknya kau berganti pakaian dulu," kata Ki Tumenggung Gajah Birowo. "Maaf Ki Tumenggung, pakaian saya hanya satu yang saya pakai sekarang ini," kata Karebet. Tumenggung Gajah Birowo tersenyum, lalu tangannya melambai dan seorang abdi dalem mendekat sambil membawa sebuah bungkusan. "Karebet, ini sepengatek pakaian abdi dalam Kasultanan Demak. Pakailah pakaian ini. Kau ganti pakaian dulu di belakang," kata Ki Tumenggung Gajah Birowo sambil memberikan sebuah bungkusan kepada Mas Karebet. "Terima kasih Ki Tumenggung," jawab Karebet sambil menerima bungkusan itu, dan ia pun kemudian pergi ke belakang untuk berganti pakaian. Sementara itu, seorang prajurit mengatur letak beberapa kuda. Ada beberapa kuda yang posisinya masih terlihat miring. Beberapa saat kemudian terlihat Karebet yang sudah berpakaian abdi dalem Kasultanan berjalan menuju ke tempat Tumenggung Gajah Birowo. "Karebet, kau naik kuda yang itu. Kau bersama 2 abdi dalem lainnya. Nanti melayani keperluan Kanjeng Sultan dan keperluan lainnya di sepanjang perjalanan." "Baik Ki Tumenggung." Tumenggung Gajah Birowo melihat berkeliling. Setelah semuanya siap, tangannya diangkat memberi isyarat. Lalu terdengar sebuah bende ditabuh berkali-kali. Suara bende telah berbunyi, dan tak lama kemudian semua prajurit dan abdi dalem sudah siap di samping kudanya masing-masing. Sekali lagi, Tumenggung Gajah Birowo melihat berkeliling. Dilihatnya, kedua Tumenggung menganggukkan kepalanya. Lalu Tumenggung Gajah Birowo mengangkat tangannya. Maka Tumenggung Gagak Anabrang dan juga Tumenggung Suropati berjalan menuju ke ruang dalam. Sesaat kemudian, terlihat Kanjeng Sultan Trenggono keluar dari ruangan dengan memakai busana kasatriyan. Ia diapit oleh Tumenggung Gagak Anabrang dan juga Tumenggung Suropati. Di belakang Sultan Trenggono ada seorang yang membawa songsong kerajaan, yaitu payung kebesaran Kasultanan Demak yang berwarna kuning keemasan. Di sebelah abdi dalam yang membawa payung berjalan pula seseorang yang sudah berumur setengah baya.
Tumenggung Gajah Birowo maju selangkah, kemudian mempersilahkan Kanjeng Sultan untuk naik kuda yang telah dipersiapkan. Sedangkan orang yang berumur setengah baya yang keluar bersama Kanjeng Sultan hanya berdiri saja di samping kuda Kanjeng Sultan. Setelah Kanjeng Sultan berada di punggung kuda, maka terdengarlah suara bende yang ditabuh untuk kedua kalinya. Kini semua prajurit dan abdi dalem naik ke punggung kuda masing-masing dan siap untuk berangkat. Karebet yang berada di atas kudanya menebarkan pandangan berkeliling. Ia melihat betapa gagahnya para prajurit yang duduk di atas punggung kuda masing-masing. Di depan sendiri, di atas punggung kudanya, Tumenggung Gagak Anabrang bertindak sebagai cucuk lampah. Di belakangnya, 6 orang prajurit berkuda Wirobrojo. 2 di antaranya membawa bendera Kesatuan Wirobrojo dan juga bendera Kesultanan Demak. Di belakangnya, Sultan Trenggono berkuda dikelilingi oleh 7 orang prajurit dari Wirotamtomo. 3 di antaranya membawa bendera Wirotamtomo. Sebuah songsong kuncup payung Kesultanan Demak masih dalam keadaan tertutup dan seorang lagi yang membawa sebuah bende. Di belakangnya, 3 orang abdi dalem termasuk dirinya duduk di atas punggung kuda. Yang berkuda di barisan paling belakang adalah Tumenggung Suropati. Di sebelahnya adalah seorang prajurit berkuda yang membawa bendera dari Kesatuan Wiromanggolo. Sultan Trenggono berkata pada semua orang yang berdiri di sampingnya, "Patih Wonosalam, saya berangkat sekarang." "Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, hati-hati di jalan," jawab Patih Wonosalam. Setelah semua bersiap, maka Tumenggung Gajah Birowo mengangkat tangannya. Maka terdengar suara bende yang dipukul untuk ketiga kalinya. Lalu kuda Tumenggung Gagak Anabrang yang menjadi cucuk lampah perlahan-lahan mulai bergerak maju. Rombongan mulai meninggalkan pintu gerbang keraton menuju ke arah timur. Joko Tingkir yang berpakaian abdi dalem duduk di atas kuda yang berjalan perlahan melihat indahnya seragam para prajurit Kesultanan Demak. Ia juga melihat betapa gagahnya bendera yang berkibar di atas. Bendera yang berkibar paling depan adalah bendera Kesatuan Wirobrojo yang mempunyai dasar warna pare anom bergambar sebuah trisula warna hitam. Di belakangnya ada bendera yang mempunyai warna dasar hitam, bergambar sebuah cakra berwarna kuning emas. Itulah bendera Kesatuan Wirotamtomo. Yang paling belakang adalah bendera dari Kesatuan Wiromanggolo dengan warna dasar putih bergambar sinar matahari terbit berwarna merah. Semua bendera berkibar megah, tapi ada satu bendera yang berkibar amat gagah, tegak berdiri paling tinggi. Bendera yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan bendera lainnya yang terletak di depan Sultan Trenggono. Bendera itu dibawa oleh seorang prajurit Wirobrojo. Itulah bendera Kesultanan Demak Sang Dwi Warno, bendera gula kelapa. Matahari perlahan-lahan merayap naik. Langit sudah mulai terlihat terang. Gelap malam sudah tidak tersisa lagi ketika rombongan berkuda Sultan Trenggono beriringan keluar dari pintu gerbang keraton. Di depan sendiri, Tumenggung Gagak Anabrang berkuda sebagai cucuk lampah. Ia terlihat begitu gagah dengan seragam prajurit Wirobrojo. Langkah kudanya berlari dengan irama teratur menuju ke arah matahari terbit. Di sepanjang jalan, rakyat Demak menunduk hormat. Mereka berjongkok ketika Kanjeng Sultan Trenggono lewat di depan mereka. Ketika rombongan berkuda lewat di depan dalem Suronatan, ada sepasang mata yang mengintip di balik pagar. Ia melihat ke arah rombongan Kanjeng Sultan dengan kagum dan heran. Ki Ganjur melihat keponakannya, yaitu Mas Karebet, naik seekor kuda berada di belakang kuda Kanjeng Sultan. "Biuh, anak itu sekarang sudah menjadi abdi dalam Kanjeng Sultan," kata Ki Ganjur dalam hati.
betapa kagumnya Ki Ganjur hanya beberapa hari yang lalu kemenakannya, yaitu Mas Karepet, baru saja datang dari desa Tingkir. Ia sekarang kini sudah berada di atas punggung kuda, berpakaian abdi dalem, pergi bersama Raja Demak, Kanjeng Sultan Trenggono. Betapa mudahnya, kata Ki Ganjur dalam hati. Nyai Ageng Tingkir pasti bangga kalau anaknya menjadi abdi dalem, katanya dalam hati. Pandangannya masih mengagumi sosok Karepet yang berkuda di dalam rombongan Kanjeng Sultan Trenggono. Diintipnya Kanjeng Sultan dan rombongan berkuda dari balik pagar. Rombongan Sultan Trenggono terus berjalan menuju ke arah timur. Dan beberapa saat kemudian mereka telah tiba di tepi Sungai Tuntang. Kuda pun berhenti. Kemudian Kanjeng Sultan Trenggono turun dari kuda diikuti semua rombongan. Di mana rakit yang sudah dipersiapkan? Tanya Tumenggung Gajah Birowo kepada seorang prajurit Wirotamtomo. Rakitnya di situ, Ki Tumenggung, kata prajurit itu sambil tangannya menunjuk ke sebuah rakit yang tertambat di tepi sungai. Tumenggung Gajah Birowo kemudian mengatur penyeberangan. Mereka semua akan menyeberangi sungai menggunakan rakit secara bergantian. Yang pertama kali menyeberang adalah Tumenggung Gagak Anabrang beserta 6 orang prajurit Wirobrojo. 4 orang dari mereka mendorong rakit dengan menggunakan batang bambu. Setelah sampai di seberang, beberapa prajurit Wirobrojo berpencar memeriksa keadaan sekelilingnya. Tumenggung Gagak Anabrang kemudian memberi isyarat aman kepada Tumenggung Gajah Birowo. Dan rakit kedua yang berisi Kanjeng Sultan dan prajurit Wirotamtomo pun mulai bergerak maju. Ketika semua orang dan kuda sudah berada di sebelah timur Sungai Tuntang, maka rombongan berkuda Sultan Trenggono melanjutkan perjalanan menuju arah timur. Matahari perlahan-lahan bergerak di atas langit menuju ke arah barat. Hari yang sudah semakin siang, masih ada waktu beberapa saat lagi sebelum sampai di Kali Serang. Tumenggung Gajah Birowo memerintahkan kepada seorang prajurit Wirotamtomo untuk berangkat mendahului ke Kudus. Ia bertugas memberi kabar kepada Sunan Kudus karena rombongan Kanjeng Sultan akan singgah di Panti Kudus. Sesaat kemudian, seekor kuda melepaskan diri dari rombongan. Kuda itu dipacu menuju Panti Kudus dan tak lama kemudian bayangannya pun sudah hilang dari pandangan. Ketika rombongan Kanjeng Sultan sudah berada di tepi Kali Serang, Ki Tumenggung Gajah Birowo kembali mengatur penyeberangan di sungai yang cukup lebar. Mereka bergantian menyeberangi sungai dengan menggunakan rakit. Dari tepi timur Kali Serang, rombongan berkuda kembali meneruskan perjalanan dan tak lama kemudian terlihat di depan mereka sebuah bangunan yang menjadi tempat tinggal salah satu wali songo yang juga menjadi senopati perang Kesultanan Demak, yaitu Kanjeng Sunan Kudus. Ketika rombongan berkuda semakin dekat, Tumenggung Gajah Birowo melihat beberapa orang berdiri di depan pintu Panti Kudus menyambut kedatangan rombongan Sultan Trenggono. Di barisan paling depan berdiri Kanjeng Sunan Kudus. Dan di belakang Kanjeng Sunan Kudus, belasan santri juga siap menyambut para prajurit, siap merawat dan memberi makan kuda tunggangan para prajurit. Tumenggung Gagak Anabrang yang berkuda paling depan kemudian mengangkat tangannya. Dan sesaat kemudian rombongan Kanjeng Sultan berhenti dan semua penunggangnya turun dari kuda. Pandangan Kanjeng Sunan Kudus menyapu semua orang di dalam rombongan. Seakan-akan ada seseorang yang ditunggu dan dicari di dalam rombongan itu. Sunan Kudus maju beberapa langkah menyambut Kanjeng Sultan bersama 3 orang tumenggung. Sunan Kudus mengajak mereka masuk ke dalam ruangan Panti Kudus, sedangkan para prajurit dipersilahkan beristirahat di ruangan lain. Di dalam ruangan, Kanjeng Sunan Kudus bersama Kanjeng Sultan Trenggono duduk di atas kursi, sedangkan ketiga tumenggung duduk di atas tikar. Setelah saling menanyakan kabar keselamatan masing-masing, Sunan Kudus bertanya, "Ampun Kanjeng Sultan, di mana murid Arya Penangsang?" "Kanjeng Sunan,
penangsang sebetulnya sudah saya ajak untuk ikut berburu. Tapi hari ini kebetulan penangsang akan pergi ke Jipang Panolan, kata Sultan Trenggono. Kemenakan penangsang memang terlalu keras hatinya. Kalau sudah mempunyai suatu kemauan, maka kemauan itu harus terlaksana. Seharusnya penangsang menunggu pergiannya dulu ke Jipang Panolan. Ia harusnya ikut berburu ke hutan Prawoto sehingga ia bisa bertemu dengan aku, kata Sunan Kudus. Pembicaraan itu terhenti ketika beberapa santri Kudus masuk ke ruangan dengan membawa pisang rebus dan beberapa buah kelapa muda. Setelah Kanjeng Sultan menikmati makanan dan minuman, Sunan Kudus berkata, "Kanjeng Sultan, waktunya sudah masuk zuhur. Mari kita tunaikan kewajiban kita. Kita bersama-sama sholat zuhur berjamaah." "Baik Kanjeng Sunan," kata Sultan Trenggono. Kanjeng Sunan Kudus bersama Sultan Trenggono keluar ruangan diikuti oleh ketiga tumenggung untuk menunaikan kewajiban sholat zuhur. Kolam dan padasan untuk wudhu ada di sebelah barat, kata Sunan Kudus. Bersama Kanjeng Sultan, Sunan Kudus berjalan menuju kolam serta padasan untuk mengambil air wudhu. Ketika sedang berjalan, Sunan Kudus melihat 3 orang abdi dalam bersama beberapa orang santri sedang memberi makan dan minum kudanya. Ketika abdi dalam itu melihat ke Sunan Kudus yang sedang berjalan menuju padasan, mereka mengangguk hormat. Sunan Kudus pun kembali membalas hormatnya juga dengan menunduk. Ketika pandangan mata Sunan Kudus beradu dengan sorot mata salah seorang abdi dalam yang masih sangat muda, anak muda yang berbadan sedang, berwajah tampan, mempunyai sorot mata yang tajam seperti mata seekor macan kumbang. Siapakah sebenarnya pemuda luar biasa itu? Pandangan matanya bercahaya, kata Sunan Kudus dalam hati.